Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Hakim. Eh, saya dari UPT SMP Negeri 3 Medan. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching terhadap komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Ada apa Bu Anggi? Hari ini kok kayak mukanya kesel gitu. Kayak kurang bergairah belajar hari ini, kayak ngasih pelajaran hari ini, ngasih materi hari ini. Ada apa Bu Anggi? Kesel kali saya Pak. Setiap kali saya buat virtual meeting, jumlah murid saya tuh palingan yang hadir itu cuma 18 orang. Malah pernah 10 orang loh. Pada kemana ya orang itu semua? Coba dulu Pak, bantu dulu saya, cakap-cakap kita dulu. Gimana nih ya caranya biar jumlah muridnya itu yang hadir itu paling bisa 90% gitu saat ngelakuin virtual meeting itu. Kan nggak enak juga kan dilihat. Jika kalau nanti dibuat laporan cuman 50% kayak gini, gimana itu ya Pak? Jadi apa lah Bu, kita cakap-cakapkan hari ini Bu, kita tentang Ibu minta solusi lah gitu kira-kira ya Bu, tentang bagaimana supaya kelas Ibu berjuang ini ya semangat lagi lah anak-anak yang nggak 10 orang, nggak 15 orang, itu paling 15 orang kayak Bu. Jadi Bu pengen dapat solusinya itu dari saya Bu. Jadi ini Bu, mohon maaf dulu saya mau tanya Bu, sebelumnya Ibu biasa pakai pembelajaran apa Bu kira-kira Bu sebelum memulai pembelajaran Bu? Kalau selama ini sebelum saya melakukan virtual meeting nih, biasanya itu di pertemuan sebelumnya saya bimbing dulu murid-muridnya untuk membaca, buat-buat ringkasan. Terus saat saya lakukan virtual meeting, nah di situ tuh saya presentasi materi. Terus saya ajaklah tuh murid berdiskusi serta ngerjakan tugas langsung gitu menggunakan Google Form. Gitu biasa. Berarti Ibu biasa pakai Google Meet ya Bu, berarti itu bagus lah Ibu nih pakai Google Meet, Google Meeting, cuman masalahnya di anak-anak tuh ya Bu, kurang berkontribusi lah gitu anak-anak ya Bu. Oke. Jadi kira-kira nih Bu, saya mau nanya lagi Bu. Ibu udah pernah tahu pembelajaran tentang berdiferensiasi nggak Bu? Apa tuh ya? Kayaknya tertarik sekali saya Pak Fadil. Wah, tertarik juga saya Pak dari pembelajaran itu. Jadi Pak, itu sebenarnya pembelajarannya seperti apa sih? Bisa Bapak jelaskan? Wah, tertarik juga saya Pak. Itu gimana tuh ya Pak pembelajarannya itu? Bisa Bapak jelaskan sama saya bagaimana sistem pembelajarannya? Jadi Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ini akan aku itu sekalian ya Bu. Jadi Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, dia pakai sistem adanya 3 konten Bu. Jadi ada konten produk, ada proses, kemudian konten. Saya kembali Bu. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi ada 3 Bu. Pertama adalah pembelajaran diferensiasi konten, kemudian proses, dan ketiga adalah berdiferensiasi secara produk. Jadi Bu, inilah yang dilihat sama anak-anak. Terus kemudian Bu, pembelajaran diferensiasi itu kan ditentukan sama minat, kemudian kesiapan belajar si anak. Jadi ada minat, ada kesiapan belajar, dan kemudian ada proses pembelajarannya. Jadi kalau dilihat ada pembelajaran seperti minat tuh Bu. Minat tuh gimana? Jadi minat tuh dibagi lagi Bu. Ada pembelajaran yang secara kinestetik, kemudian ada pembelajaran secara auditory, kemudian ada pembelajaran secara visual. Nah, apa sih Bu dari 3 ini Bu? Visual ini adalah pembelajaran yang bagaimana anak-anak tuh senangnya belajarnya misalnya sambil mendengar, kemudian sambil membaca, dia sambil misalnya mendengar musik atau menonton video, senang dengan visual. Kemudian anak auditori, dia hobi yang mendengar Bu, kayak mendengar radio, itu senang deh Bu. Kemudian anak kinestetik itu tipe anak yang suka langsung praktik di lapangan, jadi langsung ke aksi nyatanya, performanya gimana itu Bu. Itu aja pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Ibu udah menerapkan itu belum Bu di pembelajaran Ibu?
Belum. Nah, tapi saya di sini udah mulai agak sedikit paham ini Pak. Berarti itu pembelajarannya itu perlu dilakukan itu. Oh gitu. Tapi dari penjelasan Bapak tadi saya sudah mulai agak sedikit paham Pak. Berarti kan pembelajaran ini itu sangat perlu sekali kita lakukan ya, karena setiap murid itu beda-beda gitu ya Pak ya. Betul. Pantesan aja Pak, murid-murid saya tuh selalu bosen gitu, kurang berminat lah kayaknya ngikutin pembelajaran yang saya lakukan itu seperti biasa. Jadi Bu, gini Bu, jadi kira-kira Bu, waktu Ibu lagi virtual meeting nih sama anak-anak nih, lagi meet up di dunia maya sama anak-anak, Ibu kira-kira perhatikan nggak ekspresi anak-anak tuh, wajah anak-anak tuh gimana Bu? Perhatikan Bu kira-kira. Nah itu dia Pak, karena belajar daring kan seperti ini ya, saya coba itu ngejar target capaian KD aja Pak dari kurikulum. Nah makanya dengan kasih tugas murid untuk buat ringkasan sebelum virtual meeting gitu aja sih. Oke, jadi Ibu fokus ini ngejar target di KD lah ya Bu? Iya. Jadi kira-kira nih ya Bu, kalau saya boleh tahu, di semester ini KD Ibu berapa ya Bu? Berapa KD? Ada berapa KD kira-kira? Ada 5 KD. Oh, ada 5 KD. Jadi Bu, ini Bu, saya punya kira-kira Ibu bisa pilih yang mana nih? Yang pertama ada pilihannya nih Bu. Ibu pilih misalnya Ibu selesaikan KD ini, selesaikan KD 5 KD Ibu selesaikan, tapi anak-anak itu nggak paham sama sekali. Ibu nggak mau, anak-anak kurang memperhatikan Ibu. Nah, di pilihan kedua itu ada Ibu selesaikan 2 KD, tapi anak-anak paham dengan nilai nanti hasil akhirnya anak-anak bisa mencapai nilai hampir 80% untuk tantangannya itu. Nah, Ibu pilih mana? Yang pertama kah yang Ibu kejar target tapi anak-anak sama sekali kurang memahami materi yang disampaikan, atau Ibu pilih kedua, materinya 2 materi tapi Ibu anak-anak memahami gitu Bu. Ya hampir 80% tercapai Ibu bisa tersampaikan. Gimana? Ibu pilih yang mana kira-kira Bu terkait hal ini Bu? Nah, kemudian Bu, apalagi sekarang ini kan kita posisinya adalah posisi pandemi nih Bu. Jadi untuk pembelajaran kita kan secara daring, jadi nggak harus kita fokuskan untuk yang namanya ya harus baca KD Bu. Gitu. Oh iya juga sih Pak. Jadi daripada selesai diajarkan semua tapi hasilnya tuh muridnya tuh banyak yang nggak lulus gitu ya, lebih baik sedikit tapi kesan muridnya itu ada gitu ya, berkesan bagi muridnya gitu ya. Oke. Jadi kira-kira Bu, informasi apa yang udah Ibu dapatkan, terus mau Ibu buat seperti apa sih Bu? Anak-anak ini Bu, pembelajaran ini Bu, apa yang mau Ibu buat? Jadi sepertinya nih Pak, saya akan coba nih gali keinginan murid dulu Pak. Pembelajarannya itu biar lebih menyenangkan itu seperti apa yang mereka inginkan. Oke, Bagaimana? pasti Bu, mantap tuh Bu kalau itu Bu. Berarti Ibu mau menggali minat mereka untuk bagaimana pembelajaran menyenangkan ya Bu. Kemudian tipe pembelajaran seperti apa sih Bu yang mau Ibu buat ke anak-anak Bu yang menyenangkan itu Bu? Mungkin saya bisa mencoba mendesain pembelajarannya itu yang interaktif kali ya. Terus saya arahkan ke pembelajaran yang berdiferensi sepertinya Pak. Seperti itu sih. Ibu mau pakai pembelajaran itu yang sistemnya bermain sambil belajar ya kalau salah ya Bu? Ya mungkin ya Pak, saya bisa pakai beberapa aplikasi pembelajaran ini Pak yang menarik. Mungkin kalau saya buat seperti bermain game, tapi mereka tuh sebenarnya belajar itu bagaimana? Nah, itu kira-kira bagus Bu tuh Bu, mau pembelajaran bagus. Jadi kita anak-anak nggak menyangka kan bahwasannya pondok pembelajaran itu bahwasannya mereka sedang belajar tapi mereka sambil bermain juga. Jadi anak-anak nggak menyangka seperti itu Bu. Jadi saya kira Ibu kan sering nggak salah ikuti workshop tentang pembelajaran nggak salah Ibu ya kan Bu, tentang jadi kenapa nggak Ibu coba Ibu terapkan di dalam pembelajaran? Karena banyak pembelajaran menarik. Iya juga sih Pak. Padahal saya sering ya ikutin tuh pelatihan-pelatihan untuk desain pembelajaran. Tapi kok bisa ya saya abaikan gitu aja? Mungkin karena saya terpaku kali ya pada pencapaian kurikulum itu kali Pak ya. Mungkin gini lah Bu, apa-apa Bu, mungkin saja lah mungkin Bu, mumpung belum terlambat nih Bu, jadi ya udah apa salahnya kita coba ulang lagi pembelajarannya Bu kan, mumpung mesti ada waktu nih Bu, coba kita perbaiki lagi Bu. Lalu kira-kira apa selanjutnya nih langkah-langkah yang mau Ibu sampaikan, apa yang mau Ibu buat selanjutnya nih langkah-langkahnya kira-kira Bu?
Saya kok jadi kepikiran ini ya Pak, mau bikin pakai aplikasi Padlet itu, padlet.com. Sepertinya menarik juga tuh ya. Ya Bu, saya tuh ya, menarik gimana nih maksudnya? Menariknya seperti apa Bu? Menariknya seperti apa? Gini loh Pak, kan di aplikasi itu kan murid bisa mengungkapkan apa kesimpulan, opini. Iya, iya. Nah, jadi opini mereka itu bisa disampaikan secara langsung gitu. Tapi seperti pakai kertas pos gitu Pak. Nah, dan nanti di tampilannya itu juga bisa dibuat menarik. Nah, mungkin selama ini jika saya tanya langsung saat virtual meeting, murid tuh takut salah kali Pak. Nah, jadi bisa jadi. lalu terlewatkan gitu aja, makanya saat saya tanya mereka tuh diem aja gitu. Nah, ini kan, jadi Ibu mulai semakin terbuka kan sama saya kan. Ibu membuat hal-hal yang menurut jenuh. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Jadi, apa lagi mau Ibu lakukan selain ini? Kira-kira? Iya Pak, inilah mungkin nih selama ini itulah yang saya abaikan ya. Jadi bagaimana itu menggali potensi muridku dengan memfasilitasinya gitu ya. Iya. Jadi Pak, kalau gitu saya akan coba nih lakukan dulu Pak, bagaimana saya bisa mendesain pembelajaran itu yang bisa menyenangkan seperti itu. Oke. Nah, ini Bu Anggi, misalnya ternyata murid Ibu itu jumlahnya nggak bertambah juga, terus apa yang mau Ibu lakukan juga? Kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan? Kira-kira kalau misalnya tetap mau bertambah nih, tetap segitu juga, apa lagi mau Ibu buat kira-kira? Ya, kalau dari diskusi kita ini ya, saya optimis sih pasti bertambah. Iya. Nah, jika Padlet itu belum berhasil juga, nah jadi saya ini mungkin bisa saya coba tuh pakai Quibi, Kahoot, itu banyak lah Pak. Aplikasi-aplikasi ya, media pembelajaran lain-lain Bu mau Ibu pakai, jadi tentang supaya bisa untuk menunjang. biar murid itu senang gitu, Oke, tertarik gitu. Oke, istirahat. Iya. Mantap lah kalau gitu. Saya salut sama Ibu nih. Ibu mau tetap terus optimis. Ibu tetap optimis nih ya, kira-kira untuk ya supaya bagaimana menciptakan murid-murid yang sesuai dengan diferensiasi tadi yang Bu tadi diskusikan Bu, terus sesuai dengan berminat sama bakat mereka ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, saya mau lagi Bu, kira-kira bentuk tanggung jawab seperti apa sih atau komitmen seperti apa untuk perbaikan yang udah kita lakukan sama Bu ini? Kira-kira siapa aja sih yang bisa kita libatkan Bu dalam hal kegiatan ini Bu untuk guna mengevaluasi pembelajaran kita Bu, kira-kira Bu siapa aja Bu menurut Ibu nih? Mungkin nih saya akan coba dulu ya berkolaborasi terlebih dahulu lah dengan rekan-rekan NGMP gitu ya. Iya. Dan mungkin saya juga berharap tuh Bapak dapat bantu saya lah memberikan umpan balik itu sejauh mana saya telah Siap Bu, bisa siap melakukan perbaikan itu. siap ya. Saya pasti bakal bantu Ibu. Hitung ya, saya cari pahala juga nih Bu, bantu Ibu Bu. Oke Bu, siap. Jadi terima kasih nih Bu sudah mau membantu untuk Ibu mendengarkan cerita. Jadi terima kasih banyak ya Pak Fadil sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, siap, terima kasih. Saya mungkin nanti kita Oke. bisa sharing-sharing lagi. Siap, sama-sama. Terima kasih Bu Anggi, udah sama-sama saling sharing nih. Mudah-mudahan sharing kita ini dapat manfaat ya Bu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Demikianlah hasil dari praktisi saya. Saya akan mencoba merefleksikan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap coach saya, yaitu teman saya sendiri, rekan sejawat saya, itu Ibu Irni Anggita Rangkuti, yang dimana dia mempunyai sedikit banyak keluhan terkait dengan pembelajaran. Salah satunya adalah bagaimana pada saat dia virtual meeting, dia kurang mendapatkan respon yang baik terhadap para peserta didiknya. Kemudian dia mencoba menaikkan solusinya, dan saya mencoba sebagai seorang coaching menerapkan model Tirta, yaitu yang pertama adalah bagaimana mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian memberikan solusi yang ada, kemudian mencoba mengeluarkan ide-ide yang ada sama Ibu Irni Anggita Rangkuti terkait dengan model pembelajaran yang harus diterapkan pada peserta didik. Kemudian saya mencoba membuat komitmen sama Ibu Irni Anggita Rangkuti terkait
apa-apa saja yang bisa kita buat untuk menerapkan model pembelajaran yang baik dan yang bagus kepada para peserta didik. Mudah-mudahan hasil dari coaching saat ini hari ini akan berjalan secara maksimal nantinya pada peserta didik. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Nantikan video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.